Semangat pagi buat kita semua. Nah, sekarang kita belajar materi mengenai kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis kulit wajah. Nah, di sini setiap slide-nya harus kamu pahami dan kamu catat di buku catatan sebagai referensi kamu nantinya. Nah, seperti pertemuan sebelumnya sudah Ibu suruh kamu mencari materi mengenai menganalisa. Di sini akan Ibu bahas apa itu pengertian analisis, tujuan analisis, teknik menganalisa, dan anatomi, fisiologi, serta patologi. Di sini akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih itu analisis? Pasti secara umum kamu sudah tahu apa itu menganalisis. Misalnya kamu pergi ke dokter, berarti kamu sudah pernah dianalisa. Nah, di sini kamu harus paham apa itu menganalisis. Menganalisis itu adalah tindakan mengamati kondisi seseorang dengan cara melihat, meraba, ataupun memegang, baik itu dalam perawatan untuk kulit, rambut, tubuh, kuku, dan kelainan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan. Yang pertama, supaya kita tahu tindakan perawatan sesuai dengan hasil analisa kita. Yang kedua, supaya kita tahu jenis kosmetik yang akan kita pakai nantinya. Yang ketiga, supaya kita tahu teknik perawatan yang tepat yang akan kita lakukan. Yang keempat, supaya kita tahu desain saat kita merias wajah. Dan yang kelima, supaya kita tahu tema riasan kita. Dan terakhir, supaya kita bisa memberikan saran dan nasihat setelah perawatan. Sekarang kita masuk ke teknik analisis. Teknik analisa ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu adalah anamnesis. Itu adalah salah satu tahapan konsultasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya kalau kita pergi ke dokter, kita pasti ditanyakan nama, usia kita, alamat. Nah, seperti itu nanti kita melakukan perawatan, kita harus mengajukan beberapa pertanyaan sebelum melakukan perawatan kepada pelanggan kita. Nah, yang kedua itu adalah inspeksi. Apa itu inspeksi? Inspeksi adalah langkah pengamatan pada saat kita melakukan perawatan. Misalnya, kita harus mengamati pasien melalui jenis kulit. Jenis kulitnya itu apa? Kering, berminyak, atau normal. Yang kedua, misalnya pori-porinya bagaimana, keriput, dan sebagainya. Di sini nanti kita lakukan mendiagnosa ataupun lembar diagnosa. Nah, dan yang terakhir itu adalah palpasi. Apa itu palpasi? Palpasi adalah tindakan meraba supaya kita mengetahui kekencangan kulit wajah pasien kita. Nah, ini harus kita lakukan dengan memegang, menyentuh, ataupun meraba kulit pasien kita supaya kita mengetahui kondisi kulit pasien kita. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi, fisiologi, patologi. Sini kamu harus tahu apa sih itu anatomi. Anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kulit wajah, rambut, tubuh, dan kuku. Nah, sekarang fisiologi. Fisiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi kulit, baik itu wajah, rambut, tubuh, dan kuku. Dan yang terakhir adalah patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelainan kulit wajah, rambut, tubuh, dan kuku. Misalnya seperti jerawat, ketombe, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas secara detail di teknik menganalisa. Nah, kita masuk ke anatomi. Tadi sudah kita bahas, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kulit. Nah, yang pertama itu ada kulit epidermis atau kulit ari, adalah kulit yang paling atas dan yang paling tipis. Ini harus kamu catat juga ya di buku catatan. Nah, kemarin sudah Ibu beri tugas. Lapisan-lapisan yang termasuk pada epidermis itu ada 5, dan ini juga kamu catat di buku catatan. Dan harus kamu gambar
mirip seperti apa yang sudah Ibu tampilkan gambar lapisan ini. Yang pertama itu lapisan tanduk. Kamu lihat tanda panahnya, di situ ada berbentuk gelombang, itu adalah lapisan yang paling atas pada epidermis. Yang kedua itu lapisan bening. Seperti yang kamu lihat, dia bening dan transparan. Yang ketiga itu ada lapisan berbutir. Kamu lihat di situ ada seperti bulatan kecil yang berwarna hitam. Yang keempat itu ada lapisan taju. Seperti kamu lihat juga dia seperti, nah ini seperti jaring-jaring yang kamu lihat tanda panahnya. Dan terakhir ini lapisan tunas yang paling bawah seperti kotak-kotak kecil yang paling bawah. Nah seperti yang Ibu bilang tadi, ini harus kamu gambar di buku catatan yang bagus dan rapi, dan kamu tulis lapisan-lapisan yang terdapat pada epidermis. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama lapisan tanduk atau stratum corneum. Ini adalah lapisan yang terdiri atas keratin yang berbentuk pipih dan tidak berinti. Yang kedua ada lapisan bening atau stratum lucidum. Nah stratum lucidum ini terdiri atas sel-sel mati, tidak berinti dan bersifat transparan. Ketiga ada lapisan berbutir atau stratum granulosum. Ini terdiri atas 2 atau 3 lapis sel yang berbentuk kumparan yang berinti dan plasma berbutir. Butiran ini terdiri atas zat pendahulu keratin. Yang keempat ada lapisan taju atau stratum spinosum. Ini terdiri atas 4 atau 5 lapisan sel yang bersudut banyak yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ada lapisan tunas ataupun stratum basal yang dibentuk oleh sel-sel epitel torak. Nah, di antara sel ini terdapat sel bening yang membentuk pigmen kulit ataupun melanin. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan yang pertama, struktur kulit itu ada 3, epidermis, dermis, dan hipodermis. Sekarang kita bahas dermis. Dermis atau kutis ini adalah jaringan ikat yang terdiri atas rabut elastin dan kolagen. Lapisan ini disebut juga dengan lapisan kedua atau di bawah epidermis ya. Nah ini dia lapisan-lapis terdapat pada lapisan dermis. Nah tugas kamu di rumah, kamu cari materi mengenai keterangan yang ada pada masing-masing gambar. Ini kamu catat di buku latihan dan kamu share di classroom. Untuk pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan kembali masing-masing keterangan gambar yang sudah Ibu lampirkan ini. Nah, yang terakhir itu ada lapisan hipodermis atau subkutis. Biasanya ini adalah lapisan kulit yang paling bawah yang berisi banyak jaringan lemak. Nah, sekarang kita masuk fisiologi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, fisiologi itu tentang fungsi kulit. Yang pertama itu adalah sebagai proteksi atau sebagai alat pelindung. Nah, maksudnya kulit ini melindungi tubuh kita dari pukulan, gesekan, luka, kuman penyakit dan bahan-bahan kimia seperti panas, radiasi dan sebagainya.
Nah, yang kedua ini sebagai pengatur suhu tubuh atau termoregulasi. Nah, ini maksudnya suhu tubuh kita yang sehat sebenarnya antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Jika terjadi perubahan suhu, darah dan kelenjar keringat kita mengadakan penyesuaian. Jadi, pembuluh darah dapat melebar dan menyempit serta kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat sehingga terjadi penguapan. Yang ketiga, sebagai penerima rangsangan atau persepsi. Nah, ini berarti kamu sudah paham ya, kalau namanya perangsang berarti sebagai perangsang untuk merasakan panas, dingin, tekanan, rabaan, rasa sakit, nyeri, dan sebagainya. Karena kulit ini fungsinya sebagai penerima rangsangan. Yang keempat, alat pengeluaran ataupun ekskresi. Nah, ini kulit kita ini mengeluarkan kelenjar-kelenjar keringat yang ada di kulit kita. Nah, yang kelima, pembentukan vitamin D. Di dalam palit ataupun lapisan dermis kita itu terdapat provitamin D, dan dengan bantuan sinar matahari, provitamin D ini berubah menjadi vitamin D yang bagus untuk kulit wajah kita. Fungsi kulit yang berikut itu sebagai absorpsi ataupun penyerap zat-zat tertentu. Ini maksudnya kulit dapat menyerap zat-zat yang larut dalam lemak dan berbagai gas, misalnya oksigen. Nah, jadi bahan kosmetik pemupuk kulit dapat masuk ke dalam jaringan kulit melalui kandung rambut ke dalam kelenjar lemak. Jadi kulit kita dapat menyerap oksigen. Yang terakhir itu sebagai tempat cadangan lemak di bawah kulit. Nah, ini maksudnya jaringan lemak di dalam subkutis ataupun hipodermis ini berguna untuk menyimpan lemak sebagai cadangan. Jadi kulit ini juga dapat menyimpan lemak ya. Nah, pembelajaran kita cukup sekian sampai di sini. Semua slide yang sudah Ibu lampirkan harus kamu catat per item dan kamu tulis di buku catatan. Dan tugas yang sudah Ibu arahkan tadi seperti mencari materi di lapisan kulit dermis harus kamu cari, dan sebagai tugas tambahan, kamu cari materi tentang kelainan kulit wajah. Dan siapa yang sudah mengerjakan tugasnya akan Ibu share penilaiannya di Classroom. Semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.